yang memimpin ibadah? Sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan di mana kami diberikan kesempatan Bapa, di mana kami membacakan kami kiranya membukakan hati kita pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, terima kasih yang sudah membawa kita dalam ibadah. Didudukin dulu deh. Yang selanjutnya kita absensi dulu ya. Berapa nama-namanya? Yang pertama, Benida, adik guru. Veronica Silalahi, adik guru. Afrian Sagala, Antonius, Rezeki Simalono, Angel Simbolon, adik guru. Nadia Manalu, adik guru. Inka Siringo-Ringo, adik guru. Joel Silaen, Adik Bu. Romauli Harenja, adik guru. John Suka Ginting, Adik Bu. Stefanus Pino, Adik Bu. Bintang Sagala, adik guru. Iya, sakit ya? Iya, Bu. Martin Tanigan, Adik Bu. Angga Karo-Karo, Adik Bu. Siti Lina, adik guru. Wikro Siregar, adik guru. Sonia Simbol, adik guru. Baik, berarti hanya 17 orang yang hadir, 1 orang sakit ya? Iya, Bu. Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman-teman kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian? Kira-kira pendapat seperti apa yang mungkin ditolak atau mungkin tidak diterima oleh orang lain? Beda pendapatnya. Adik bisa memberikan tanggapan? Ada? Ada? Berbeda pendapat dalam hal apa? Diskusi, iya, diskusi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku dan sesamaku, yaitu dari materi bab 7. Bab 7, aku dan sesamaku. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 3. Yang pertama, siswa mengerti definisi aku dan sesamaku. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 5 tingkat dalam menjalin hubungan dengan sesama. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menyebutkan dan memperagakan dasar Alkitab untuk berinteraksi dengan sesama. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, hari ini materi tentang aku dan sesamaku. Nanti setelah ibu melakukan penjelasan, kemudian ada tugas individu dan tugas kelompok. Yang pertama, pengertian aku dan sesamaku. Sebelum melihat itu atau sesudah melihat itu, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu aku? Pengertian aku. Yang bisa memberikan pendapatnya? Aku adalah siapa? Ayo. Iya, diri kita sendiri. Nah, kata aku menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan kata ganti orang pertama, ya, yang berarti diri sendiri atau saya. Dalam bahasa Inggris adalah me, ya, I. Nah, sesamaku adalah semua orang yang ada di sekitar kita.
MPOL 2006 ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah orang asing atau yang tidak dikenal. Ini maksudnya bagaimana, Bu? Ya, maksud dari yang pertama ini adalah orang yang mungkin kita hanya tahu namanya, atau orang yang mungkin kita tahu hanya sekolahnya tanpa pernah menyapa sama sekali. Kita hanya melihat dia, oh dia anak sekolah, misalkan contoh SMA Negeri 1 Tigalingga. Oh, dia sekolah di SMP Negeri 5 misalkan. Itulah orang asing yang tidak kita kenal. Orang yang tahu hanya nama, sekolah, tetapi tidak pernah saling menyapa. Nah, pada tahap pertama ini memegang peranan penting. Ketika tadi kita melihat dia, oh dia sekolah sana, ketika kita terkesan untuk mengetahui lebih lanjut dia lagi, itulah yang bisa menyebabkan kita nanti bisa berteman dengan dia. Kemudian yang kedua, perkenalan terjadi karena ada kesempatan untuk saling menyapa. Ini contohnya adalah misalkan ketika pulang sekolah kalian dari sekolah ini, kemudian melewati jalur-jalur SMA Negeri 1 Tigalingga, tidak sengaja kalian jumpa dengan anak SMA Tigalingga. Kemudian pasti kalian sapa, hai gitu, atau senyum aja. Secara tidak langsung itu adalah cara kita untuk berkenalan. Karena ada kesempatan, kemudian kita sapa, ya. Bila ternyata terjalin lebih banyak percakapan, ini bisa berlanjut ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan tadi, hai, kamu sekolah di mana gitu? Saya sekolah di SMA Pesona. Oh, saya Tigalingga. Kemudian di kemudian hari kalian bertemu lagi, itu nanti bisa jadi panjang prosesnya. Kemudian kalian bisa berteman, itu dia. Kemudian yang ketiga, berteman karena ada rasa tertarik. Tertarik dalam hal apa ini? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Apa? Fisik. Iya, tertarik sama fisik. Mungkin pas dia lewat berkah badannya ya. Pengen tinju atau apa gitu. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Ini tertarik dalam hal apa? Gitu. Kira-kira. Karakter, sifat, iya benar. Jawaban kalian semua itu benar. Tetapi berteman karena ada rasa tertarik ini mungkin dipicu karena ada kesamaan. Baik itu bakat, minat atau yang lainnya. Misalkan, ya, kalian sama-sama suka hobinya volley, tertarik. Jadi kita mau mengetahui seseorang ini untuk lebih lanjut karena ada kesamaan minat atau kesamaan aktivitas yang ditekuni. Misalkan ada kesamaan di antara kalian. Akan tetapi kalau dia yang ketiga ini berteman karena ada rasa tertarik, kalau kemudian hari kita nggak berjumpa dengan dia, kita merasa itu nggak ada yang kurang, biasa aja karena belum berteman, hanya sekedar mengagumi atau sekedar tertarik. Oh, dia hobi volley, aku juga hobi volley. Kalau kalian nggak jumpa lagi, itu biasa aja suasananya. Artinya nggak ada yang hilang karena masih tahap berteman. Nah, yang keempat adalah berteman dekat karena sudah ada kebutuhan untuk saling memahami satu sama lain. Iya, di sini sudah masuk dia prosesnya berteman itu. Sudah mengetahui kebutuhan dan sudah memahami satu dengan lain. Jadi sudah ada kesepakatan untuk saling terbuka menceritakan tentang kehidupan. Nah, di fokus yang keempat ini kita sudah mulai nyaman dengan dia. Kita sudah mulai menceritakan tentang kisah hidup kita. Anakku juga, bapakku udah nggak ada lagi, atau ibuku sudah nggak ada lagi, tapi tinggal 3 orang di rumah. Nah, itu kalau kita sudah berteman dengan seseorang, kita sudah mulai terbuka menceritakan garis besar sedikit banyaknya tentang kehidupan kita atau tentang yang lain-lain.
Seperti gambar ini ya, ini gambarnya. Terlihat Yesus yang sangat senang, bahkan di pangku anak-anak yang datang kepadanya. Dia tidak menolak, dia tidak melihat umur. Justru Tuhan Yesus mengatakan, anak-anak seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa dia? Pasti itu kaitannya. Mereka kan nggak tahu apa itu surga. Yang nggak tahu. Justru karena itulah mereka belum memahami apa itu dosa. Mereka masih murni, suci, ya. Mereka menganggap semua kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Berbeda dengan orang dewasa yang sudah mengalami suka dan duka. Sehingga ketika dia berduka, dia merasa Tuhan Yesus itu tidak ada. Dia hanya merasa kalau Tuhan Yesus itu ada dalam sukanya saja. Itulah yang dimaksud dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Nah, tugasnya bahkan berikan tugas kepada kalian. Tugas individu adalah menuliskan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, baru saja menuliskan pelatihan aku dan sesamaku dalam bahasa sendiri. Kemudian kalian tuliskan 5 tingkatan dalam menjalin hubungan dengan sesama. Yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan dikerjakan ya. Dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit yang sudah selesai, nanti diantar ke depan. Silahkan dikerjakan dalam waktu hitungan 5 menit dari sekarang. Jangan lupa dituliskan namanya. Dan tuliskan apa pengertian aku dan sesamaku bagi dirimu. Kemudian tuliskan 5 tingkatan dalam menjalin hubungan dengan sesama memakai bahasa sendiri sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada yang kurang mengerti, ditanyakan kembali ya. Sudah siap? Sudah Bu. Yang sudah siap silakan angkat ke depan. Nah, nanti gua penilai. Kita lanjut materi sedikit lagi. Yang selanjutnya adalah dasar Alkitab untuk berinteraksi dengan sesama, yaitu yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 27. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Doa kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah kepada orang-orang yang membenci kamu. Iya. Katakan sekali lagi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Kalau kita memikirkan ayat ini, itu berat kan?
berbuat baik, ya, memintakan berkat, mendoakan, bahkan menyukai pipi, ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan ketika pipi kanan ditampar, berikan pipi kiri, atau ketika pipi kiri ditampar, berikan pipi kanan. Ada nggak yang mau melakukan itu? Tidak. Betul kan? Kita ditampar pipi kanan, naik kiri, nggak mungkin. Yang ada kita tunjuk dia balik. Ya, itu namanya di depan manusia, realitanya. Kenapa Bu? Kenapa masih itu tidak mudah? Apalagi kalau kita sudah disakiti, kita akan balas dia dengan kejahatan juga. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Iya. Itu kita tidak dapat mengasihi musuh kita seperti kita mengasihi orang yang memang kita kasihi. Ya. Itu dia. Nah, perhatikan video berikut ini adalah gambaran kita mengasihi sesama kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan masih ada kesempatan kita Yo,
roti, burger ya. Dia belikan itu sama temannya anak kecil. Kemudian dari temannya tadi dia belajar mengasihi orang tua, orang yang lebih tua, neneknya. Kemudian dia yang tadinya tidak mengasihi ibunya, yang selalu menyuruh ibunya, dia sadar. Itulah kalau kita memang mengaplikasikan belajar untuk menerima saya atau aku dan sesama kita bisa belajar hal-hal yang positif.
Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baiklah kepada orang-orang yang membenci kamu. Ya, oke baik, terima kasih. Yang selanjutnya kelompok balik. Ayo. Kelompok tulis. Satu, dua, Satu. dasar kita untuk demokrasi dan bersama. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci kamu. Amin. Terima kasih. Kita tanya juga. Ya. Ya. Lalu apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang aku dan sesamaku? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran secara ringkas dari keseluruhan yang sudah kita pelajari materi tentang aku dan sesamaku? Ada yang bisa? Martin? Bisa? Ini bisa? Stefanus? Bisa? Simpulkan secara ringkas. Gak usah ditulis, sampaikan aja. Iya apa? Apa ini Jan? Kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri, lalu supaya kita bisa mengasihi diri orang itu. Bahkan orang yang benci kita pun kita harus bisa mengasihi orang yang benci kita. Baik orang yang benci kita maupun yang mengasihi kita, kita harus tetap mengasihi orang itu. Baik, terima kasih ya Enija. Yang selanjutnya, siapa lagi? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa kira-kira yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo laki-laki, keluarkan suaramu. Laki-laki, ada? Enggak. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Satu kalimat aja. Ada yang bisa? Martin? Silakan laki-laki, Martin kalian berdiri. Ya, sampaikan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah kita harus mengasihi sesama walau berbeda ras, agama, suku, dan antar golongan. Karena mengasihi adalah dasar hidup orang Kristen. Ya. Baik, terima kasih Martin. Ada lagi? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita tentang aku dan sesamaku adalah, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Sebagai kampus sosial Ia tidak bisa berdiri sendiri dan ia selalu membutuhkan orang lain. Kebenaran yang diberikan Tuhan Yesus dalam menerima anak kecil menjadi contoh bagaimana setiap manusia, tua, muda, laki-laki dan perempuan, kaya, miskin, dapat mengambil kepercayaan Allah. Iya, itulah yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang materi aku dan sesamaku. Ya. Sekali lagi bacakan, sebagai makhluk sosial, tiap manusia tidak bisa berdiri sendiri dan ia selalu membutuhkan orang lain. Keteladanan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dalam menerima anak kecil menjadi contoh bagi manusia, tua, muda, laki-laki dan perempuan, kaya, miskin, dapat menghampiri Tuhan setiap saat. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk materi selanjutnya adalah tentang prinsip setia, adil, dan kasih. Silakan dipelajari di rumah supaya minggu depan kita hanya memperdalam. Ibu akan
menjelaskan tentang materi tersebut. Kemudian Ibu akan bacakan. Tadi kan kita sudah mengerjakan tugas individu. Ada 3 orang yang sudah Ibu nilai, yang nilainya tertinggi. Yang pertama, Martin Tarigan dengan nilai 89. Yang kedua, Nadia Manalu dengan nilai 87,5. Nilai tertinggi ketiga, ada yang tahu siapa? Tahu ya. Ibu kasih tahu. Yang ketiga adalah Enija dengan nilai 85. Untuk yang kelompok yang lain tetap semangat, masih ada waktu. Nilainya bagus-bagus, tapi ini yang paling tinggi. Kalian sudah memahami yang sudah kita jelaskan tadi, Ibu sudah nilai. Kemudian untuk nilai kelompok, ya kita pasti sudah tahu kan siapa yang juara. Iya, benar. Dari gerak kita tadi. Siapa juara 1 ayo? Melati bulan. Ya. Yang kedua adalah kelompok Mawar. Minusnya tadi kan di kelompok Mawar, minusnya itu kan katanya kasih hila, tapi kan ada yang bilang tadi aku dengar kasihan hila. Aku dikasihani ya kan? Iya, itu kan kasih hila, bukan kasihan hila. Ada dari 1 orang. Kemudian yang kelompok, iya, Nurif juara 3. Nggak tahu belajar apa. Baik, terima kasih itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat senang karena kalian semua aktif ya. Semuanya semangat untuk belajar tentang bab 7 ini. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan kembali ke rumah dan kita akan berdoa. Baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan masih berikan kepada kami. Setiap waktu kehidupan masih Tuhan percayakan kepada kami hingga pada saat pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang aku dan sesamaku, biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap pembelajaran yang sudah kami pelajari. Berikanlah ya Tuhan kepada anak-anak kepintaran, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan yang pada Tuhan saja. Berkati kedua orang tuanya dan berkati pekerjaannya. Demikian juga Tuhan buat hamba-Mu yang mengajari mereka tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Engkau mampukan setiap saat sehingga hamba-Mu boleh mengajarkan yang lebih baik lagi kepada anak-anak yang ada tempat ini. Di atas segalanya Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami buat. Kiranya Tuhan ampunkan supaya tidak menjadi penghalang untuk berkat yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan segala kerendahan hati. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah